Shalom, rekan-rekan PPGT Klasis Silanan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Bina Muda PPGT. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah dipilih dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebahagian kecil firman-Mu. Dimanapun rekan-rekan-Mu berada, biarlah Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami. Biarlah firman Tuhan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Amin. Perenungan kita pada saat ini diberikan satu tema, tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan. Ini adalah kalimat pesan yang seringkali kita temukan pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya pada mainan anak-anak kecil yang mengandung bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya, sehingga diberi pesan demikian agar menjadi perhatian orang tua dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti alergi ataupun keracunan dapat dihindari. Ini juga berarti pilihan bagi orang tua untuk memberi mainan kepada anaknya yang patut atau tidak. Kisah penciptaan yang telah kita baca ialah yang dikerjakan oleh Tuhan, menempatkan manusia di Taman Eden sebagai satu-satunya makhluk yang diberikan mandat untuk memelihara dan mengusahakan apa yang ada dalam taman itu yang telah diciptakan oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat baik, oleh karena manusia ada dalam kondisi yang ideal sebagai ciptaan yang bertanggung jawab, dan dengan itu pula menyatakan kedudukannya yang sempurna.
Dalam keadaan itu, Tuhan memberi tanggung jawab dan pilihan, yakni tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi tidak hanya memberikan pilihan itu, ada juga konsekuensi dari pilihan itu, yaitu pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Predikat manusia sebagai segambar dan serupa dengan Allah telah menjadikan manusia tidak hanya memiliki kesadaran spiritual, tetapi juga kesadaran moralitas dan kepribadian, sehingga ia sadar akan apa yang perlu baginya. Ruang inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh ular untuk menjatuhkan manusia. Perempuan ini menjadi lebih rentan di godaannya dan menerima diserang oleh ular. Ini karena dia tidak menerima perintah langsung dari Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi dia menerima perintah larangan ini dari Adam. Kesalahan perempuan ini adalah memberikan ruang kepada ular untuk memberi pertimbangan. Di sisi lain, perempuan tidak memiliki pengetahuan yang penuh akan perintah Tuhan. Perempuan hanya tahu bahwa yang dilarang adalah buah yang ada di tengah-tengah taman. Akibat dari hal itu, perempuan menambahkan kata yang tidak diberikan kepada Adam. Ada kata raba buah itu yang dikatakan oleh perempuan kepada ular, tetapi ketika Allah memerintahkan memberi firman kepada Adam, tidak ada kata raba buah itu. Inilah yang membuat manusia merasa bisa hidup dengan upaya dan kehendaknya sendiri, serta di luar kasih karunia Allah. Manusia jatuh pada 3 hal dalam pembacaan kita. Yang pertama, dia menyerah pada nafsu daging, melihat bahwa enak untuk dimakan, lalu ia memakannya. Kemudian yang kedua, dia menyerah pada nafsu mata, ia menyenangkan matanya. Kemudian yang ketiga, dia menyerah pada kesombongan hidup, dia ingin seperti Allah, dia mau menjadi seseorang yang bijaksana, tetapi dengan cara yang salah. Keterbukaan mata manusia setelah memakan buah itu tidak lain adalah kesadaran bahwa mereka telah menciptakan dunia mereka sendiri yang terpisahkan dari Allah. Kesadaran akan tanggung jawab pemeliharaan atas ciptaan dan alam semesta mestinya tidak hanya diartikan sebagai tanggung jawab merawat alam, tetapi juga tanggung jawab untuk taat kepada Allah. Sebab sejatinya manusia juga adalah ciptaan. Tanggung jawab untuk tidak memberi ruang godaan dosa. Perintah untuk tidak memakan buah adalah juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perintah dan alasan Tuhan menempatkan manusia dalam taman. Jika tidak ada perintah atau tidak pernah ada sesuatu yang dilarang, maka tidak akan pernah ada pilihan. Allah menginginkan kasih dan ketaatan kita kepadanya menjadi kasih dan ketaatan pilihan, bukan karena paksaan. Manusia tidak mampu untuk kembali kepada dunia yang Tuhan sudah ciptakan. Karena itu, kita membutuhkan penolong untuk menjembataninya. Hal inilah dikaryakan oleh Kristus melalui salibnya. Yesus Kristus datang untuk mengatasi dosa-dosa yang telah kita lakukan, menghapuskan dosa-dosa itu. Ia mengatasi berbagai macam rintangan di dunia. Dia mengatasi pencobaan yang ada di padang gurun. Bisa kita lihat dalam Matius 4 ayat 1-11. Di situ Tuhan Yesus melawan nafsu makanan.
Ia melawan nafsu kesombongan dan melawan nafsu kekayaan. Mari rekan-rekan PPGT kelas Silanan, kita terus memiliki kesadaran akan tanggung jawab kita masing-masing. Jangan biarkan iblis untuk masuk ke dalam tanggung jawab kita untuk menggoda kita. Tuhan mau kita tetap setia dan taat di dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita, dan mari kita memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan.